Halo, good morning, selamat pagi. Matahari begitu cerah di pagi hari ini. Dan kali ini kita belanja ke pasar beli ikan segar dan kita akan masak enak. Mau ikut? Ayo, ambil helm kamu dan jangan lupa pakai masker kamu. Ops, tunggu dulu. Ada yang mau lewat nih. Cerita Gio, semua ada di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pagi gini kita sambil jalan-jalan sambil menikmati suasana pagi dan udara segar di kota Banda Aceh. Dan di jalan itu masih sepi sekali karena suasana sangat pagi. Dan kali ini kita akan belanja ke grosirnya ikan untuk kota Banda Aceh, di mana grosir ikan itu langsung turun dari kapal dan posisinya itu ada di tepi pantai pastinya. Jadi kita sambil jalan-jalan, sambil menikmati pemandangan dan sambil beli ikan. Jadi sambil belanja itu sambil menyenangkan mata begitu. Jarak dari rumah ke pasar ikan ini tidak jauh, itu hanya membutuhkan 15 menit saja dengan menggunakan motor. Jadi pagi-pagi itu yang belanja kebanyakan adalah orang-orang penjual ikan yang sebenarnya mereka beli di pasar ini dan mereka jual kembali eceran di luar. Nah, ini sudah mau sampai, sudah terlihat dari jauh laut di ujung sana, di ujung jalan, dan juga ada beberapa kapal yang terparkir di pinggir pantai dan kita sudah sampai. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa suasana pagi di pasar ini cukup sangat ramai sekali, jadi kita harus cari parkir dulu sehingga aman Lamborghini kita diparkirkan. Oke, dan ini kita udah masuk ke pasar dan syukur sekali sudah tidak ada razia. Biasanya itu ada razia kalau misalnya tidak 5 kilo belanja ikan di sini maka tidak boleh keluar. Dan kita akan belanja ikan dan kita cek ikan yang kita beli adalah ikan nila. Karena kebetulan kita mau arsik itu adalah ikan nila, dan jangan khawatir karena ini walaupun ikan air tawar tetapi ada diperjualbelikan di sini. Jadi tidak usah pergi ke pasar baru atau misalnya dingin. Karena kebetulan rumah kita lebih dekat ke pasar ini dan pastinya ikannya juga lebih segar. Dan di situ ada beberapa macam ikan, ada ikan mujair dan satu lagi itu ikan apa ya? Saya juga nggak tahu itu ikan apa. Iya itu dia. Kita beli 1 kilo saja. Nah ini dia suasana pemandangannya di pasar ikan itu sendiri, di mana kita bisa sambil menikmati pemandangan dan beberapa kru kapal ikan. Dan pastinya udara ya sedikit amis karena di situ memang banyak sekali ikan yang diperjualbelikan. Seperti ini adalah ikan hiu di mana siripnya itu sudah dipotong dan biasa siripnya itu kan dijual terpisah karena itu digunakan untuk sup. Nah, ini dia pantainya. Bisa dibilang pantai juga, walaupun itu tidak ada pasir putihnya, tapi biasa di pantai ini banyak sekali orang kalau misalnya sore hari itu mencari kerang, kerang-kerang kecil atau apalah itu. Nah, kita balik. Nah, kita balik itu melewati sungai, bantaran sungai, dan juga banyak sekali kapal-kapal yang terparkir, atau bisa dibilang juga itu dermaga ya. Tuh. Jadi inilah suasana kota Banda Aceh di pinggir pantai dan juga bisa dibilang di pinggir kali. Sebenarnya di dekat sini ada kapal yang terapung yang ada di atas rumah, cuman kita belum memiliki waktu untuk melihat langsung. Nah, ini adalah pasar lama, di mana pasar lama ini dulu kalau misalnya kita mau belikan kita beli di sini, cuman sekarang udah dibongkar, sudah pindah ke pasar baru. Jadi mengharuskan kita untuk pergi belikan itu lebih jauh. Dan sekarang kita membeli beberapa bumbu tambahan itu berupa tomat lagi mahal 20.000, 22.000 1 kilo. Nah, jeruk nipis 3 biji itu dapat 2.000, dan kita lagi minta kelapa untuk diparut biar lebih gampang saat kita memasak ikan nila arsiknya. Ternyata tak terasa pemirsa, perut terasa lapar dan kita mencoba untuk cari sarapan. Dan biasanya sarapan yang paling banyak peminat itu adalah yang di kota Banda Aceh ini sendiri adalah lontong. Lontong Medan biasanya. Karena lontong Medan rasanya lebih nikmat. Hmm.
Nah, ini dia ikan nila yang tadi udah kita beli di pasar dan ini udah dipotong-potong dan ini jumlahnya 1 kilogram. Dan setelah kita potong seperti ini, biasanya kita harus peraskan jeruk nipis agar menghilangkan aroma amis pada ikan tersebut. Dan untuk 1 kilo ikan, kita membutuhkan itu adalah 1 butir kelapa yang sudah diparut dan ini adalah asam cekala. Dan yang kita masak ini adalah arsik, arsik karo ya, untuk ikan nila sendiri dan juga pastinya kita membutuhkan 3 batang serai dan membutuhkan ini adalah daun jeruk purut. Oke, nah ini adalah kacang panjang. Kalau misalnya kacang panjang ini seperti topping ya. Jadi kalau misalnya ini nanti bakalan di atas dan kita juga kebetulan dapat bawang batak dan juga ini adalah apa ya namanya, bunga rias atau bunga kencong. Nah, ini adalah buahnya. Kalau misalnya ini jadi buah, buahnya adalah ini. Nih, ini namanya acam cekala kalau misalnya bahasa Inggrisnya acam cekala. Oke. Nah, kalau misalnya untuk cabai itu juga sesuai dengan selera pastinya. Eh, Agar dia bumbunya meresap itu juga ada rasanya pas itu juga harus karena kan ini pakai santan ya. Kalau misalnya masakan pakai santan itu diharuskan rasanya pedas terus rasa garamnya juga harus terasa. Kalau misalnya nggak ada rasa garam atau pedasnya nanti rasanya enak kurang enak. Oke. Nah, ini kita juga pakai kemiri. Kemiri itu direndam terlebih dahulu sebelum kita ulek biar pengulekannya lebih gampang dan ada beberapa bawang merah juga dan bawang putih. Nah, seperti saya bilang tadi, ini adalah bumbu-bumbu dasar dari masakan nila arsik khas Karo. Biasa Karo itu kan pakai santan ya. Kalau misalnya untuk arsiknya Toba, itu sepertinya tidak memakai santan. Dan tidak lupa ini adalah bumbu pemungkasnya. Ini adalah andaliman atau bahasa Inggrisnya itu adalah tuba. Oke, kita proses ini semua nanti dan ini kan di proses memakai blender internasional. Nah, blender internasional ini memakai tenaga power. Ini dia. Ini adalah ulekan. Jadi kalau misalnya kita masak ikan seperti ini, bumbunya itu kalau misalnya diulek itu akan lebih enak. Kalau misalnya dia di blend terlalu halus itu kurang enak. Tapi sebenarnya sesuai dengan selera. Oke, kita langsung proses sama-sama. Nah, setelah diproses semuanya dengan blender tenaga surya, dan kita campurkan di wajan ini ada kunyitnya untuk memberi warna karena kita memakai santan dan cabai, serai, semuanya kita campur dan ini adalah kembiri. Kembiri itu akan memberikan rasa lemak atau bahasa Inggrisnya itu melam. Ini dicampur dengan tuba. Tuba itu akan memberikan rasa meletup di mulut Anda. Oke. Nah, ini kan kita akan campurkan air dan kita akan masak ikannya dan saat masakan pertama itu apa namanya? Pastikan bahwa semua ikan itu akan terendam dengan air, oke? Nah, setelah kita campur dengan air secara keseluruhan dan pastikan bahwa saat kita memasukkan ikan itu ikannya semua kerendam dan ini adalah air pertama. Air pertama itu kita keringkan. Nantinya setelah dia menyusut maka kita akan campurkan santan. Setelah kita campurkan santan, santan murni biasanya itu baru kita crocek rasa. Setelah kita crocek rasa maka kita biarkan sampai mengering. Pastinya saat santannya sudah masuk itu apinya cenderung kecil, oke? Okay? Tapi biasanya sebenarnya lebih nikmat itu kalau misalnya untuk ikan arsik ini dimasak di kayu api atau di kayu bakar ya. Namun karena kita tinggal eh di kota, bisa dibilang di kota sebenarnya, dan kayu bakar itu susah untuk didapat dan pastinya juga kita nggak tahu mesti masaknya di mana. Nggak mungkin kita masak arsik ini di pinggir jalan yang nanti jadi tontonan masyarakat. Oke? Okay? Dan ini kita masukin semuanya, jangan sampai dia tidak terendam. Kalau misalnya dia tidak terendam nanti rasa garam atau misalnya rasa pedasnya itu nggak masuk meresap sampai ke ikannya. Oke, tungguin aja kalau misalnya nanti udah matang, kamu tinggal datang ke alamat kita makan bareng, oke? Dan satu lagi syarat kalau misalnya kamu mau masak ikan arsik ini, ya kamu juga harus dengan tersenyum atau hati gembira itu karena akan mempengaruhi rasa dari ikan arsik yang kamu masak. Nah, buat putra-putri Tanah Karo dimanapun kamu berada, sekiranya apa namanya
cara masak ini kamu bisa pelajarin. Sebenarnya untuk masak apapun itu, kalau misalnya kamu sering pelajari dan sering lihat dan sering coba, kamu pasti akan bisa masuk, bisa masak, bukan masuk ya. Kalau masuk ya siapa juga bisa masuk gitu. Yang keluarnya takutnya nggak bisa. Nah, jangan sampai kamu sebagai anak muda, khususnya untuk perempuan, kamu tidak tahu bagaimana cara memasak ikan arsik karo, ya. Jadi jangan taunya cuma belanja online di Shopee saja. Nah, setelah airnya menyusut 50% dari yang pertama, dan sudah mendidih blub 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 blub, berarti saatnya kita tambah toppingnya itu adalah kacang panjang di atasnya. Nah, setelah nanti airnya semakin menyusut sedikit lagi, baru kita akan tambahkan santan. Saat santannya sudah di atas, itu jangan lupa diaduk-aduk ya, biar santannya itu tidak pecah seperti rumah tangga artis. Itu sangat penting sekali karena kalau misalnya santannya pecah itu nanti nggak akan terlihat bagus saat kita mengambil sedikit kuah dari ikan tersebut. Kok kacang panjangnya lebih banyak dari ikannya tadi kan nggak apa-apa karena kalau misalnya kita makan atau masak arsik seperti ini sebenarnya yang paling enak itu sebenarnya adalah bumbunya atau misalnya toppingnya atau misalnya bahasa Inggrisnya itu dibilang ura-uranya itu akan lebih enak dibanding ikannya itu sendiri. Kalau misalnya kamu nggak percaya, kamu boleh coba deh. Oke? Nah, setelah melebeb-melebeb dan airnya sudah berkurang 50%, sekarang kita tambahi santan murni. Iya. Nah, setelah ditambah santan murni ini, kita harus aduk-aduk sampai santannya benar-benar matang dan jangan sampai santannya pecah. Itu adalah salah satu syarat bagaimana agar ikan yang kita masak itu akan terlihat sempurna. Oke. Nah, setelah santannya matang dan crosscheck rasa jika memang ada yang kurang misalnya garam atau misalnya penyedap rasa silahkan sesuai dengan selera. Untuk kadar asinnya seperti apa dan pedasnya seperti apa atau asamnya juga seperti apa kita bisa tambah sesuai dengan selera. Nah, setelah santannya matang dan kita bisa ambil sedikit kuahnya atau beberapa dan itu kita biarkan saja dengan api yang kecil cenderung besar atau sedang dan biarkan ikan ini sampai kering. Sederhana saja. Dan perlu diingatkan bahwa sebelum dia kering harus dipastikan rasanya sudah pas. Kalau misalnya saat pengambilan kuah misalnya kadar garamnya misalnya 80% si barat. Nah, kita udah bisa ambil dan kita harus tambahkan garam kembali agar ikannya itu sampai ke dalam terasa asinnya. Cuman kembali lagi ya, itu tergantung dari selera teman-teman apakah suka makanan yang terasa asin, bukan terasa asin sih. Maksudnya garamnya itu terasa di ikannya dan juga di bumbunya. Jadi jangan sampai kita sudah memakai kemiri dan juga kita sudah memakai santan dan garam dan cabenya itu nggak nemu dan asamnya itu nggak nemu, jadi rasanya itu akan aneh. Oke? Okay? Dan setelah kita tunggu 3 musim dan akhirnya kering juga dan ini biasa akan lebih nikmat jika disajikan dalam keadaan dingin. Selamat mencoba.